Halo semuanya, selamat datang di podcast Pahlawan Masa Kini, sebuah ruang ngobrol santai bareng kami, mahasiswa yang lagi belajar, bukan hanya pintar teori aja, tapi juga peka sama sekitar dan mau bergerak jadi manusia yang bermanfaat. Benar banget nih. Untuk podcast perdana kita langsung mulai dengan topik yang menurut kita itu, wah, keren banget loh. Jadi, topiknya itu adalah pahlawan tanpa seragam. Karena, jujur ya, jadi pahlawan itu kan nggak harus selalu pakai seragam loreng, jas putih, atau tanda jabatan. Kadang cukup modal hati yang peduli dan mau turun tangan. Setuju banget, Del. Tapi sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih dalam, gak afdol banget kalau kita belum kenalan, gak sih? Karena kata pepatah tuh bilang, gak kenal maka gak sayang. Jadi kenalin, aku Lailatul Syifa, bisa dipanggil Syifa sebagai host pada podcast kali ini. Dan aku Adelia yang bakal nemenin obrolan kita selama 15 hingga 20 menit ke depan. Dan kita gak sendiri loh, kita ditemenin sama teman-teman mahasiswa yang super kece, yang pastinya juga tertarik banget nih sama topik ini. Oke teman-teman, sekarang kita mulai perkenalan satu-satu dulu ya. Mungkin dimulai dari Diana. Hai semuanya, aku Diana. Aku orangnya suka banget nih ikut kegiatan sosial, apalagi yang berhubungan sama edukasi dan lingkungan. Buat aku jadi mahasiswa tuh bukan cuma sekedar kuliah, tapi juga gimana kita bisa membawa pengaruh baik nih buat sekitar kita. Aku senang banget bisa ikut podcast ini karena menurut aku pembahasan tentang pahlawan tanpa seragam tuh kayaknya relate banget nggak sih sama kehidupan kita yang sekarang. Oke, salam kenal Diana. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut ke Naya. Hai semua, aku Naya. Aku paling suka kegiatan yang berhubungan sama anak-anak dan pemberdayaan perempuan. Aku percaya perubahan itu pasti bisa terjadi kalau kita mulai dari kecil, yang konsisten. Makanya aku excited banget ada di sini. Salam kenal Naya. Mungkin bisa Naya. lanjut ke Silvera. Halo, aku Silvera. Aku biasanya terlibat di kegiatan kampus dan volunteer yang fokusnya kemanusiaan. Buatku, jadi mahasiswa itu punya privilege besar, yaitu pengetahuan, jaringan, dan kesempatan. Jadi sayang banget kalau gak dipakai buat bantu orang lain. Oke, setuju banget sama Silvera. Salam kenal ya, Silvera. Bisa lanjut ke Najwa perkenalannya. Halo semuanya, aku Najwa. Jadi aku tuh suka kegiatan sosial dan diskusi tentang isu-isu masyarakat. Nah, aku juga percaya banget nih kalau generasi muda itu punya peran besar untuk masa depan. Makanya aku seneng banget bisa sharing di sini. Salam kenal semuanya. Salam kenal Najwa. Bisa Kenal. lanjut sama Tiur nih. Halo semuanya, aku Tiur. Aku suka ikut kegiatan KKN, bakti sosial, dan pengabdian masyarakat. Menurut aku, kalau kita punya kemampuan untuk bantu orang lain meskipun sedikit, itu sudah termasuk pahlawan kecil. Oke, salam kenal Tiur. Terus lanjut di sini ada Wafda. Halo semua, aku Wafda. Aku cukup aktif di kegiatan lingkungan dan sosial. Aku percaya makin sederhana aksi yang kita lakukan, justru makin tulus dampaknya. Oke, Salam salam kenal kenal ya Wafda. Wafda. Lanjut ke Tasya. Hai hai, aku Tasya. Aku suka banget kegiatan volunteer. Aku tipe orang yang kalau lihat sesuatu yang butuh bantuan, rasanya tuh nggak tenang kalau nggak turun langsung. Makanya tema ini aku suka banget. Oke, salam kenal Tasya. Oke, teman-teman, di sini kita udah saling kenal. Terus semoga pendengar di sana, di luar sana juga bisa mengenal kita lebih gitu ya, biar bisa saling sayang. Langsung aja kita membahas topik yang udah disebutkan sama Adele tadi ya. Menurut kalian nih, teman-teman, pahlawan itu siapa sih di zaman sekarang kayak gitu kan? Karena kita udah di luar penjajahan nih, menurut teman-teman gimana?
Mungkin menurut aku pahlawan itu orang yang mau ngelakuin sesuatu demi ngebantu orang lain tanpa nunggu balasan, popularitas atau cuma sekedar ucapan terima kasih. Justru pahlawan masa kini itu banyak yang nggak kelihatan nggak sih, tapi dampaknya tuh kerasa banget. Kalau menurut aku, pahlawan itu anak muda yang mau bergerak. Walaupun nggak ada soft like mahasiswa misalnya, yang nggak cuma pinter ngomong di kelas, tapi mau turun langsung ke lapangan buat bantu masyarakat. Aku setuju sama dua-duanya sih. Soalnya di zaman sekarang pahlawan itu gak selalu kelihatan gagah, bahkan banyak yang terlihat biasa aja. Tapi justru dengan kesederhanaannya itu niat mereka sangat tulus. Setuju banget sama tanggapan kalian bertiga. Tapi kalau menurut aku juga ada tanggapan juga, pahlawan itu orang yang mau peduli, peduli sama lingkungan, peduli sama sesama, dan peduli sama masalah bangsa. Sekecil apapun pedulinya itu sudah langkah besar. Wah, keren-keren banget nih ya tanggapannya. Sekarang kita masuk ke segmen cerita mengenai pengalaman teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa sharing tuh pengalaman yang teman-teman punya. Pastikan di antara kalian itu pernah jadi pahlawan kecil walaupun tanpa sadar. Mungkin bisa dimulai dari Tiur ya untuk cerita pengalamannya. Waktu daerahku banjir, aku sama beberapa teman mahasiswa bikin posko kecil-kecilan. Kita masak, bagi makanan, dan bantu evakuasi barang warga yang rumahnya terendam. Awalnya cuma berlima, tapi lama-lama warga dan pemuda kampung ikut bantu. Di situ aku sadar, gotong royong tuh nggak pernah hilang di Indonesia. Kalau aku pernah ikut gerakan bersih sungai dan edukasi lingkungan untuk anak sekolah. Awalnya aku pikir cuman kegiatan biasa, tapi ternyata anak-anak itu jadi lebih peduli buang sampah pada tempatnya. Hal kecil banget, tapi efeknya besar kalau dilakukan bareng-bareng. Keren banget pengalamannya teman-teman. Mungkin bisa dilanjut pengalamannya Tasya nih sebagai mahasiswa, pernah ngapain aja sih? Kalau aku pernah ikut kegiatan mengajar anak-anak pesisir. Banyak dari mereka jarang dapat akses belajar yang baik. Waktu aku ajarin mereka baca berita, terus mereka senyum dan bilang, "Kak, aku bisa." Rasanya tuh bahagia banget. Wah, keren banget ya pengalamannya. Mungkin sekarang bisa lanjut ke Diana. Kalau pengalaman aku, dulu aku pernah ikut semacam donasi untuk keluarga korban kebakaran. Nah, di situ aku benar-benar lihat langsung kondisi mereka dan dari situ aku belajar kalau donasi itu bukan cuma soal ngasih uang, tapi soal kepedulian. Bahkan cuma bantu sebar info aja pun itu benar-benar udah ngebantu. Wah, iya bener ya. Jadi lanjut ke Naya. Kalau aku sih pernah ikut pemberdayaan perempuan di desa. Awalnya mereka malu dan minder. Tapi setelah beberapa kali berpendampingan, mereka mulai percaya diri buat jualan produksi sendiri. Itu momen yang bikin aku terharu banget sih. Wah, keren-keren banget pengalaman teman-teman ya. Meskipun cuma seorang mahasiswa yang masih belajar juga, tapi ternyata pengalamannya udah oke banget. Dari mulai peduli lingkungan sampai ke pendidikan dan pemberdayaan perempuan gitu ya. Tapi ya, kan nggak bisa dipungkirin tuh. Jadi mahasiswa yang peduli itu kan nggak gampang. Lingkungan kompetitif, media sosial yang sekarang tuh penuh banget drama,
informasi yang simpang siur juga. Jadi, menurut kalian, apa sih tantangan terbesar anak muda di era sekarang ini? Mungkin bisa diberikan tanggapannya Silvera. Oke, tanggapan aku sih tentang hoax ya. Soalnya banyak banget hoax yang bikin orang salah paham, gampang marah, dan akhirnya gak peduli mana yang benar, mana yang salah. Wah ya sih, bener banget. Sekarang kalau Najwa gimana tuh? Kalau menurut aku sekarang lebih ke individualisme sih. Jadi mereka mikirnya yang penting aku aman nih. Jadi ya kayak gak ngurus sama sekitar. Terus padahal kita kan juga hidupnya berdampingan gitu. Wah ya bener banget, bener banget. Sekarang kalau menurut Wafda gimana tuh? Mager dan ketergantungan sama gadget. Mau mulai gerakan tapi kalah sama scroll TikTok. Ya ya, pasti di antara kita juga sering buat scroll TikTok. Selanjutnya mungkin Tasya. Kalau aku sih takut dijudge ya. Kadang mau bantu tapi takut dikomenin sok baik atau pansos. Oke, selanjutnya kalau menurut Diana, apa sih tantangan terbesar anak muda di era sekarang ini? Kalau menurut aku, tantangan lainnya itu kayak rasa insecure dan takut ngerasa nggak cukup baik. Karena banyak anak muda yang sebenarnya tuh punya niat besar buat bantu atau berbuat sesuatu, tapi berhenti sebelum mulai karena mikir kayak, aku siapa sih? Kayak kontribusiku kecil banget, atau cuma kayak nanti kalau salah gimana? Padahal mungkin masyarakat tuh nggak butuh kita yang sempurna, mereka cuma butuh kita tuh terus hadir. Kadang juga kita lupa bahwa aksi kecil sekecil apapun tetap punya nilai tersendiri. Bahkan cuma sekedar dengerin cerita orang yang lagi kesusahan pun itu udah bentuk kepedulian nggak sih? Jadi menurut aku tantangan terbesar bukan cuma lingkungan luar, tapi juga suara dalam diri kita yang bilang kita nggak cukup mampu dan itu yang perlu kita lawan. Nah, itu dia tantangan besar banget ya dari teman-teman. Meskipun tantangannya besar, tapi teman-teman tetap mau ngelakuinnya. Itu kayak udah wow banget menurut aku, karena nggak semua orang mau gitu. Kayak udah tahu tantangannya kayak gini, tapi teman-teman udah keren banget gitu. Terus kalau kita punya niat baik dan keberanian buat melangkah, pasti bisa ya. Meskipun kalau dilihat dari pengalamannya teman-teman gitu kan, teman-teman berani dan mau melangkah gitu kayak segede apa tantangannya itu kayak tetap bisa dan terlalui gitu. Nah, benar banget. Sekarang, boleh dong aku minta masing-masing dari kalian kasih satu pesan singkat dan harapan kalian buat mahasiswa yang ada di luar sana. Mungkin bisa dimulai dari Diana. Menurut aku mulai aja dari hal yang paling kecil. Kadang kita tuh nunggu momen besar baru mau bergerak, padahal kebaikan itu sering banget dimulai dari langkah kayak sederhana. Contohnya bantu satu orang, bantu teman kita, terus dengerin keluh kesah teman, atau cuma ikut kegiatan kecil di lingkungan kita. Kita tuh nggak perlu tahu hal kecil yang kita lakukan tuh bisa berdampak besar buat orang lain. Jadi jangan ragu untuk mulai dari sekarang, walaupun itu cuma hal yang kecil. Terima kasih. Wah, keren banget. Selanjutnya, Naya. Sorry, Naya itu masih di mute. Mungkin bisa diulang. Kalau dari aku, kebaikan itu menular. Jadi jangan takut untuk memulai.
Dari aku cuma gitu aja sih. Oke, jadi jangan takut buat memulai ya teman-teman mahasiswa di luar sana. Selanjutnya mungkin Silvera, apa tuh pesan dan harapannya? Kalau dari aku sih gunakan privilege aja sih sebagai mahasiswa buat membantu lebih banyak orang. Oke, jadi kita harus menggunakan privilege dengan baik ya. Selanjutnya mungkin Najwa ya. Mungkin harapan dan pesannya untuk mahasiswa di luar sana. Kalau dari aku cuma lebih peka aja sama keadaan sekitar. Terus misal ada teman kita yang butuh bantuan, mungkin dia mau cerita, atau misalnya aku takut gitu. Kita tunggu aja sekiranya dia siap ceritanya kapan, kita dengerin aja. Terus habis itu sebenarnya banyak kok orang yang butuh bantuan tanpa mereka minta. Jadi lebih peka aja sama sekitar gitu aja kalau dari aku. Oke, emang kepekaan itu harus ada ya, teman-teman. Selanjutnya mungkin Tiur bisa disampaikan pesan dan harapannya. Kalau dari aku sih berani bergerak walaupun simpel itu adalah suatu langkah yang besar. Oke, selanjutnya Wafda, harapan dan pesannya untuk mahasiswa di luar sana. Kalau dari aku itu, bumi dan manusia sedang butuh banyak tangan baik. Jadilah salah satunya. Udah. Asik, keren yo. Oke, selanjutnya Tasya, mungkin harapan dan pesannya. Oke, kalau dari aku sih jangan takut salah ya, harus selalu percaya diri. Dan yang penting kita itu selalu punya niat baik sih. Oke, itu tadi kayak pesan dari mahasiswa untuk mahasiswa di luar sana, bahkan untuk para pendengar podcast kita supaya mau untuk peduli dengan sekitar gitu ya. Dari teman-teman tadi, dari pendapat teman-teman tentang pahlawan itu siapa, terus pengalamannya teman-teman sebagai pahlawan kecil-kecilan di masyarakat, terus tantangan-tantangan yang dihadapi teman-teman dan pesan-pesan dari teman-teman dapat disimpulkan ya bahwa pahlawan itu bukan soal seragam, bukan soal lagi seragam loreng-loreng itu gitu kan. Bukan lagi tentang kayak jas dokter dan lain-lain. Tapi dari kita yang berpakaian sederhana juga bisa menjadi pahlawan gitu. Terus nasionalisme itu soal peduli dan beraksi. Percuma kalau kita punya teori tentang nasionalisme, tapi kalau nggak diterapin buat apa gitu ya teman-teman. Kayak dengan teori-teori itu kita berharapnya dapat peduli dan dapat beraksi, jadi berimpact kepada masyarakat secara langsung. Terus kesimpulan selanjutnya yaitu mahasiswa itu agen perubahan nyata. Jadi kalau bukan dari kita siapa lagi gitu kan, buat yang akan berdampak kepada masyarakat gitu. Benar banget, karena masa depan Indonesia itu nggak bakal berubah kalau kita cuma jadi penonton. Jadi, kita sebagai mahasiswa juga harus bergerak maju. Baik, Oh, dengan ini saya cukupkan podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. dadah.